anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kalian masih belajar bab ke-7, yaitu tentang lingkaran. Dan pertemuan kali ini, kalian terkhusus belajar mengenai panjang busur dan luas juring. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari panjang busur dan luas juring, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada taman bunga ya. Dengan mempelajari panjang busur dan luas juring, kalian bisa menentukan luas daerah yang ditanami bunga. Kemudian dengan mempelajari materi ini juga, kalian perhatikan gambar kedua, kalian juga bisa menentukan luas kain yang digunakan untuk membuat kipas. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian harus dapat menentukan panjang busur. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan luas juring. Yang ketiga, kalian harus dapat menentukan luas tembereng. Yang keempat, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur. Dan yang keempat, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas juring. Panjang busur dan luas juring jika ada lingkaran berpusat di titik O, lalu ditarik garis OA dan OB. OA dan OB disebut jari-jari. Dan jika diketahui panjang jari-jarinya, maka mencari garis lengkung AB, panjang garis lengkung AB, atau disebut dengan busur. Mencari panjang busur dirumuskan dengan A derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Kemudian, jika yang ditanyakan luas arsiran atau disebut dengan juring ya, mencari luas juring dirumuskan dengan A derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Kemudian, jika mencari luas arsiran AB ini disebut dengan tembereng. Luas tembereng dirumuskan dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Diingat ya rumusnya, jika diketahui jari-jari, maka mencari panjang busur dengan rumus A derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Tapi kalau luas juring dikalikan luas lingkaran. Tapi kalau luas tembereng, luas juring dikurangi luas segitiga. Panjang busur dan luas juring, misalkan ada gambar seperti ini. Tidak diketahui jari-jari, tetapi yang diketahui panjang busur atau luas juring lainnya. Maka, cara penyelesaiannya menggunakan perbandingan. Misalkan yang ada panjang busur AB dan CD, maka perbandingannya panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan sudut AOB per sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Atau dengan menggunakan perbandingan keliling. Panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan sudut AOB per 360 derajat itu diperoleh karena satu lingkaran penuh 360 derajat ya. Jadi sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Begitu ya. Jika diketahui jari-jari pakai rumus, jika tidak ada jari-jari atau diketahui panjang busur dan luas juringnya menggunakan perbandingan. Agar lebih memahami mengenai panjang busur dan luas juring, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui ada lingkaran berpusat di titik O dan AD merupakan diameter. Diketahui panjang busur AB 40 cm, luas juring COD 150 cm persegi, besar sudut AOB 60 derajat, dan besar sudut COD 75 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang busur BC, luas juring AOB, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis besar sudutnya terlebih dahulu pada gambarnya. Sudut AOB besarnya 60 derajat dan sudut COD besarnya 75 derajat. Mencari panjang busur dan luas juring, tadi yang dipelajari ada dua cara ya.
Jika diketahui jari-jarinya, menggunakan rumus. Jika yang diketahui panjang busur atau luas juring lainnya, menggunakan perbandingan. Pada soal ini, yang diketahui adalah busur dan juring lainnya, sehingga cara penyelesaiannya menggunakan perbandingan. Yang A ditanyakan panjang busur BC. Busur yang diketahui adalah panjang busur AB. Maka kita bandingkan panjang busur BC dengan panjang busur AB. Jadi, panjang busur BC per panjang busur AB sama dengan BC. BC di sini ya, maka sudut yang dipakai adalah sudut BOC. AB di sini, maka sudut yang dipakai adalah sudut AOB. Maka cara penulisan perbandingannya sudut BOC per sudut AOB. Setelah itu pindah ruas. AB di sini pindah ruas, pembagian pindah ke sini jadi perkalian. Sehingga BC sama dengan sudut BOC per sudut AOB kali panjang busur AB. Sudut BOC-nya belum ada, maka dicari terlebih dahulu. AD tadi merupakan diameter. Artinya sudut yang dibentuk oleh AOD adalah 180 derajat. Maka mencari sudut BOC tinggal 180 dikurangi 60 dan 75. Hasilnya adalah 45. Maka sudut BOC-nya sudah diperoleh 45, AOB-nya 60, jadi 45 per 60 kali 40. Yang bisa disederhanakan adalah 60 dengan 45. Sama-sama bisa dibagi 15. 60 dibagi 15, 4. Dan 45 dibagi 15 adalah 3. Yang bisa disederhanakan lagi adalah 4 dengan 40. Sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. Dan 40 dibagi 4 adalah 10. Tinggal dikalikan, 3 kali 10 hasilnya adalah 30 cm. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Luas juring yang diketahui adalah juring COD, maka yang digunakan untuk perbandingan adalah luas juring AOB per luas juring COD. Jadi, luas juring AOB per luas juring COD sama dengan AOB, maka sudutnya ya juga sudut AOB. COD juga sudutnya COD. Tinggal pindah ruas, jadi luas juring AOB sama dengan sudut AOB per sudut COD kali luas juring COD. Sudut AOB-nya 60 derajat, maka 60 derajat per 75 derajat kali 150. Yang bisa disederhanakan adalah 75 dengan 150. 75 dibagi 75 1, 150 dibagi 75 adalah 2. Tinggal dikalikan 60 kali 2 hasilnya adalah 120 cm persegi. Kemudian yang C yang ditanyakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berhubungan dengan busur. Karena yang diketahui busur AB, maka menggunakan perbandingan keliling lingkaran per busur AB sama dengan 360 derajat per sudut AOB. Lalu pindah ruas sehingga keliling lingkaran sama dengan 360 derajat perbesar sudut AOB kali panjang busur AB. Maka 360 per 60 kali 40. Yang bisa disederhanakan adalah 360 sama 60. Sama-sama bisa dibagi 60. 360 dibagi 60 adalah 6. Tinggal dikalikan 6 kali 40 hasilnya adalah 240 cm. Kemudian yang D yang ditanyakan luas lingkaran. Luas berhubungan dengan luas juring. Karena yang diketahui luas juring COD, maka luas per luas juring COD sama dengan 360 derajat per sudut COD. Maka luas lingkaran, tinggal pindah ruas 360 derajat per sudut COD kali luas juring COD. 360 per sudut COD-nya 75 derajat, luas juring COD-nya 150. Yang bisa disederhanakan adalah 75 dan 150, sama-sama bisa dibagi 75. 75 dibagi 75 1, 150 dibagi 75, hasilnya adalah 2. Tinggal dikalikan 360 derajat dikali 2. Hasilnya adalah
720 cm persegi. Kemudian contoh yang kedua, diketahui ada soal seperti ini. Panjang XO-nya 10 cm dan diketahui gambar seperti ini ya. Yang ditanyakan panjang busur XY, luas juring XOY, luas segitiga XOY, dan luas tembereng. Cara mengerjakannya, karena diketahui panjang XO adalah jari-jari. Jari-jarinya 10 cm. Maka mencari panjang busur dan luas juringnya menggunakan rumus ya, jika ada jari-jarinya menggunakan rumus. Rumus untuk mencari panjang busur adalah A derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. A derajatnya kalian lihat XY. XY di sini ini. Sudut pada busur XY adalah siku-siku. Siku-siku adalah 90 derajat. Dan di sini ada keliling lingkaran. Masih ingat keliling lingkaran rumusnya 2πr. Jadi 90 derajat per 360 derajat kali 2πr. Yang bisa disederhanakan adalah 90 dengan 360 sama-sama bisa dibagi 90. 90 dibagi 91, 360 dibagi 90 adalah 4. Sehingga 1/4 kali 2 kali pi-nya 3,14 dan jari-jarinya 10. Yang bisa disederhanakan lagi kan 4 dengan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 2 dibagi 2 adalah 1. Lalu yang bisa disederhanakan lagi 2 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Tinggal dikalikan, 3,14 kali 5 adalah 15,7 cm. Berikutnya yang B yang ditanyakan luas juring. Ini juga menggunakan rumus ya, untuk luas juring tinggal dikali luas lingkaran. Sudutnya sama ya dengan busur XY yaitu 90 derajat. Luas lingkaran rumusnya πr kuadrat, sehingga 90 derajat per 360 derajat kali πr kuadrat. Tinggal disederhanakan, 90 per 360 adalah 1/4, pi-nya 3,14 dan jari-jarinya 10. Kemudian disederhanakan lagi, 4 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian yang bisa disederhanakan lagi, 2 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1 dan 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 5 25. Tinggal 25 dikali 3,14 hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Kemudian C yang ditanyakan adalah luas segitiga XOY. Perhatikan segitiga XOY. XOY ini segitiga siku-siku. Maka alas sama tingginya adalah XO dan OY. XO 10 cm. OY pasti 10 cm karena XO dan OY merupakan jari-jari. Jadi alas dan tingginya sama ya, yaitu 10. Maka mencari luas segitiga setengah kali 10 kali 10. Yang bisa disederhanakan 2 dengan 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Kemudian yang D yang ditanyakan luas tembereng. Luas tembereng itu luas arsiran ini. Maka caranya tadi pakai rumus luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Jadi luas juring XOY kurangi luas segitiga XOY. Luas juring XOY-nya 78,5. Segitiganya 50. Tinggal dikurangi, hasilnya adalah 28,5 cm persegi. Contoh yang ketiga, sebuah lingkaran berpusat di titik O. Mempunyai panjang busur AB 40 cm, panjang busur CD 30 cm, panjang busur BC 50 cm, dan luas juring AOB 200 cm persegi. Yang ditanyakan adalah luas juring BOC dan luas juring COD. Untuk menyelesaikan soal ini, karena di sini tidak ada jari-jari, yang diketahui adalah panjang busur dan luas juring lainnya, maka menggunakan perbandingan.
Biasanya yang digunakan perbandingan adalah sudutnya, tetapi di sini tidak diketahui sudutnya sama sekali. Maka yang digunakan perbandingan adalah panjang busurnya. Yang A ditanyakan adalah luas juring BOC. Luas juring BOC dan yang diketahui adalah luas juring AOB. Maka kalau luas juring BOC, maka yang pada perbandingan yang disebut di atas atau yang sebagai pembilang adalah panjang busur BC. Karena yang diketahui AOB, maka per panjang busur AB baru dikalikan dengan luas juring AOB. Sehingga luas juring BOC adalah busur BC per busur AB kali luas juring AOB. Panjang busur BC adalah 50, panjang busur AB 40, dan luas juring AOB-nya 200. Tinggal dimasukkan. Jadi 50 per 40 kali 200. Yang bisa disederhanakan adalah 40 dengan 200. 200 dibagi 40 hasilnya adalah 5. Tinggal dikalikan 50 kali 5 hasilnya adalah 250 cm persegi. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah luas juring COD. Karena luas juring COD, maka busur yang di atas adalah CD. Karena yang diketahui AOB, berarti per panjang busur AB. Sehingga luas juring COD adalah panjang busur CD per panjang busur AB kali luas juring AOB. Panjang busur CD-nya 30 cm. Panjang busur AB-nya 40 cm. Sehingga 30 per 40 kali 200. Yang bisa disederhanakan 40 dengan 200 sama-sama bisa dibagi 40. 40 dibagi 41 dan 200 dibagi 40 adalah 5. Tinggal dikalikan 30 kali 5 hasilnya adalah 150 cm persegi. Contoh yang keempat. Ada lingkaran berpusat di titik O. Lalu diketahui panjang busur PQ 24 cm dan panjang busur QR 72 cm. Kemudian pada gambar diketahui besarnya sudut POQ ini 36 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut QOR. Mencari besarnya sudut QOR karena yang ditanyakan sudutnya, yang digunakan perbandingan adalah panjang busurnya. Sudut QOR per sudut POQ sama dengan busur QR per busur PQ. Sampai sini jelas ya? Sudut QOR ini, maka busur yang digunakan adalah busur QR. POQ berarti busur yang digunakan adalah busur PQ. Lalu pindah ruas sehingga sudut QOR sama dengan panjang busur QR per panjang busur PQ kali sudut POQ. Lalu dimasukkan panjang busur QR-nya 72 dan panjang busur PQ-nya 24. Jadi 72 per 24 kali 36 derajat. Yang bisa disederhanakan adalah 24 dengan 72. 24 dan 72 sama-sama bisa dibagi dengan 24. 72 dibagi 24 hasilnya adalah 3. Maka tinggal dikalikan 3 kali 36 derajat hasilnya adalah 108 derajat. Berikutnya contoh yang kelima. Ada sebidang tanah berbentuk seperti pada gambar. Kemudian diketahui di sininya 40 meter dan ini ke sininya 10 meter. Sehingga mencari keliling taman bunga itu yang arsiran ini. Maka cara mencari kelilingnya, garis yang membatasi arsiran dijumlahkan semua. Jadi garis lengkung ini disebut panjang busur kecil, ditambah garis lengkung ini atau disebut panjang busur yang besar, ditambah 10, ditambah 10. Jadi kelilingnya panjang busur besar tambah panjang busur kecil tambah 10 tambah 10. 10 tambah 10 hasilnya adalah 20. Panjang busur
rumusnya A derajat per 360 kali keliling lingkaran. Lingkaran yang besar, kalau yang kecil berarti keliling lingkaran yang kecil. Ditambah 10 tambah 10 tadi 20 ya. Keliling lingkaran rumusnya 2πr, jadinya seperti ini. Untuk yang lingkaran besar, Busias misalkan R besar, lingkaran kecil R kecil. Kalian lihat panjang busur besar dan panjang busur kecil. Sama-sama ada 120 per 360-nya. Sama-sama ada 2π-nya. Yang berbeda hanya R besar dan R kecil. Jadi bisa dirumuskan seperti ini. 120 dan 360 sama-sama bisa dibagi 120. Jadinya 1/3 kali 2, π-nya 3,14, jari-jari besarnya itu dari sini sampai sini, jadi 50 meter. Jari-jari kecilnya dari sini ke sini, 40 meter. Jadi 50 tambah 40. Masih ditambah dengan 20. 50 ditambah 40 hasilnya adalah 90. Jadinya 1/3 kali 2 kali 3,14 kali 90 ditambah 20. Yang bisa disederhanakan adalah 3 dengan 90. 90 dibagi 3 hasilnya adalah 30. Tinggal dikalikan 2 kali 3,14 kali 30. Hasilnya adalah 188,4 ditambah dengan 20. Dan hasil akhirnya adalah 208,4 meter. Kita lihat gambarnya, luas taman bunga. Maka mencari luas arsiran. Mencari luas arsiran ini tinggal luas juring yang besar dikurangi dengan luas juring yang kecil. Luas juring rumusnya adalah A derajat per 360 kali luas lingkaran. Yang luas juring kecil A derajat per 360 kali luas lingkaran yang kecil juga. Luas lingkaran πr kuadrat ya. Jari-jari yang besar 50 meter, jari-jari yang kecil 40 meter. Sehingga sudutnya 120 per 360 kali πr kuadrat dikurangi 120 per 360 kali πr kuadrat. Yang depan R besar, yang belakang R kecil. Dari sini yang sama 120 per 360 dan π-nya sama. Yang berbeda hanya R besar dan R kecilnya. Jadi bisa disingkat rumusnya 120 per 360 kali π dalam kurung R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. 120 sama 360 bisa disederhanakan ya, jadinya 1/3. Sehingga 1/3 kali 3,14 kali 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. 50 kuadrat 2500, 40 kuadrat 1600. Sehingga 1/3 kali 3,14 kali 2500 kurangi 1600. Yang di dalam kurung diselesaikan dulu. 2500 dikurangi 1600 adalah 900. Sehingga 1/3 kali 3,14 kali 900. Yang bisa disederhanakan lagi 3 dengan 900. Hasilnya adalah 300. Tinggal dikalikan 300 kali 3,14 hasilnya adalah 942 meter persegi. Lalu yang C yang ditanyakan adalah biaya pembuatan taman. Tadi pembuatan tamannya 2000 per meter persegi. Karena per meter persegi, karena tamannya ini di sini, tanamannya, karena meter persegi, maka luas ini dikalikan dengan 2000. 942 dikali 2000 hasilnya 1.884.000. Latihan soal pada pertemuan kali ini dapat kalian lihat di dalam Google Classroom. Ingat di situ ada batas waktu pengumpulannya, jangan sampai terlambat ya. Dan kerjakan latihan soal itu dengan teliti. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kalian belajar mengenai garis singgung lingkaran dengan satu titik di luar lingkaran dan garis singgung dua lingkaran. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih.
Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.